Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat Halo Siswa, generasi hebat bangsa Indonesia. Hari ini Halo Siswa kembali hadir untuk berbagi informasi materi pembelajaran kelas 6, tema 7, subtema 1, pembelajaran 4. Sebagai anak hebat generasi bangsa Indonesia, tetaplah menjaga kedisiplinan, utamanya disiplin dalam protokol kesehatan, dengan cara tetap melakukan langkah preventif 3M, memakai masker, menjaga jarak 1,5 meter, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Tetap semangat dalam menerima pembelajaran. Anak-anak hebat, generasi emas bangsa Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Fokus pembelajaran yang kita ampu pada kali ini adalah Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan yang baik dan benar. Melalui membaca, siswa dapat menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila dengan benar. Melalui penugasan, siswa dapat memberikan contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Melalui penugasan, siswa dapat mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Dan melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi hal-hal pokok dalam teks pidato. Baiklah, anak-anak hebat generasi emas bangsa Indonesia, sahabat terbaik Halo Siswa. Bersiap-siaplah untuk menerima pembelajaran kali ini. Meneladani sikap kepemimpinan. Seorang pemimpin merupakan contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan. Contoh nilai-nilai kebaikan yang dapat ditularkan adalah nilai-nilai kemanusiaan. Kali ini kita akan membaca cerita tentang pemimpin yang menerapkan nilai kemanusiaan. Ayo kita baca teks berikut ini dengan judul Hebatnya Dokter Kami. Kita sudah membaca keteladanan Dr. Rana. Dr. Rana menjadi sosok pemimpin karena memberikan teladan yang baik kepada masyarakat di sekitarnya. Dr. Rana mau berbagi pengetahuan kepada masyarakat. Dr. Rana juga mau mengabdikan diri kepada masyarakat dengan sepenuh hati. Tidak hanya dokter, kita juga dapat memimpin dengan mengabdi sesuai kemampuan. Caranya, kita dapat berbagi pengetahuan yang dimiliki demi kesejahteraan masyarakat. Kita juga dapat memberikan contoh yang baik dalam perilaku sehari-hari. Jika tidak memiliki nilai kepemimpinan yang baik, masyarakat yang dipimpin akan kesusahan. Masyarakat akan tertinggal jika pemimpin tidak mau berbagi pengetahuan. Masyarakat juga akan tertinggal jika pemimpin hanya mengumpulkan uang untuk diri sendiri. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mensyukuri kemampuan yang dimiliki. Seorang pemimpin juga harus bertanggung jawab terhadap kemanusiaan, pemerintah, dan Tuhan. Bersyukur dan bertanggung jawab kepada Tuhan merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Bertanggung jawab terhadap kemanusiaan
merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Saya ulangi, bersyukur dan bertanggung jawab kepada Tuhan merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Bertanggung jawab terhadap kemanusiaan merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Seorang dokter, guru, kepala sekolah, atau pemimpin lainnya memiliki tempat yang berbeda saat bekerja. Namun, kepemimpinan mereka sangat penting bagi orang-orang di sekitarnya. Nilai-nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila. Pekerjaan sebagai dokter merupakan bentuk pengabdian terhadap kemanusiaan. Nilai kemanusiaan merupakan nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Kita seharusnya menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Halo Siswa, berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo selero, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, dan yang kesembilan, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan orang lain. Kita sudah mengetahui nilai-nilai kemanusiaan pada sila kedua Pancasila. Sekarang, berikanlah contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku sesuai nilai-nilai kemanusiaan merupakan perilaku yang terpuji. Agar terbiasa, kita bisa mulai menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dari lingkungan keluarga. Berikut ini contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat kita lakukan di rumah. 1. Menyayangi orang tua dan saudara. 2. Menghormati orang yang bekerja di rumah. 3. Bersikap sopan saat berbicara dengan orang tua. 4. Membantu pekerjaan orang tua sesuai kemampuan. 5. Bersikap tenang ketika ada anggota keluarga yang sedang istirahat. Anak-anak hebat Indonesia, kita akan membahas materi lanjutan, yaitu pelajaran IPS, peran Indonesia dalam perpolitikan ASEAN. Salah satu penerapan nilai kemanusiaan dalam tingkat internasional adalah bekerja sama dengan negara lain. Sebagai negara anggota, Indonesia aktif bekerja sama dalam bidang politik ASEAN. Berikut peran Indonesia dalam bidang politik ASEAN. 1. Mengirim duta besar dan konsul. 2. Memajukan prinsip-prinsip demokrasi. 3. Mengadakan perjanjian negara bebas nuklir. 4. Membentuk organisasi antar parlemen ASEAN. 5. Mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN. 6. Mengadakan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. 7. Mengadakan perjanjian kawasan damai, bebas dan netral.
8. Aktif dalam menyelesaikan konflik di kawasan ASEAN. 9. Mengadakan pertemuan Menteri Pertahanan negara anggota ASEAN. Membentuk komunitas politik keamanan ASEAN. Nah, sekarang cobalah carilah informasi mengenai peristiwa-peristiwa berikut. Carilah dari buku-buku referensi di perpustakaan atau pada internet. Tentang KTT 1 ASEAN di Bali tanggal 23 sampai 24 Februari 1976, tentang kerjasama antar parlemen di ASEAN, dan juga tentang pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 19 Juli 2011. Anak-anak hebat, generasi emas bangsa Indonesia, sahabat Halo Siswa, kita pernah belajar tentang bagian-bagian teks pidato pada pembelajaran 3. Sekarang kita akan kembali menentukan bagian-bagian teks pidato. Kita dapat mencari teks pidato dari berbagai sumber seperti buku atau artikel internet. Kita cari pidato yang berisi informasi tentang jiwa kepemimpinan generasi muda. Setelah itu, kita baca teks pidato tersebut yang ditemukan dengan saksama. Selanjutnya, kita dapat menentukan bagian-bagian teks pidato seperti berikut. Sahabat, untuk menentukan bagian-bagian teks pidato, Halo Siswa memberikan kemudahan dengan memberikan singkatan bagian-bagian teks pidato itu dengan singkatan SAPI pesat. Ya, sapi pesat. Salam pembuka. P, pendahuluan. I, inti. P, penutup. Dan salam penutup. Jadi untuk lebih mudah dan mengingat dalam mengidentifikasi bagian-bagian teks pidato, diingat dengan singkatan SAPI pesat. Salam pembuka, pendahuluan, inti teks pidato, penutup, dan salam penutup. Sekarang, cobalah kalian untuk mencari naskah teks pidato tentang kepemimpinan di internet dan tentukanlah bagian-bagian teks pidato tersebut. Sahabat-sahabat Halo Siswa, itulah yang dapat Halo Siswa berikan dalam materi pembelajaran tema 7, subtema 1, pembelajaran 4 kali ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan dan atas kenikmatan yang telah kita terima. Bersyukur dimulai. Selesai. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.